Saya sangat yakin ini akan menjadi DSP yang sangat powerful ke depannya sebagai salah satu opsi DSP dari non Asia. Halo guys, saya Suryadi dari Dynamic Auto Sound. Kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Itali ya, produk Audison. Saya dengan pemegang merek Audison di Indonesia, Pak Wahyu. Halo semua. Nah, oke, kita langsung bahas aja ya. Ini produk-produk terbaru 2023 merek Audison. Nah, ini yang saya dengar ini dapat penghargaan ya, the best processor ya of the year ya dari Asia Award, bener ya? Saya jarang perhatiin gituan. Oh. Tapi produk ini nih kan merupakan produk kedua daripada Forza. Jadi Forza dulu kan ada Forza. Dulu kan mereka namanya AP Beat 5, AP Beat 4, AP Beat 8 ya. Oh iya, oke. Kemudian mereka itu kan di bawah 20 jutaan semua tuh harganya. Kemudian lompat keluar Forza. Forza itu udah kelas hampir 30 waktu itu ya. Jadi memang udah kita kaget kan itu, mahal banget ya. Oke. Nah, rupanya itu adalah satu step ke sini gitu. Jadi ini produk yang dibuat sebenarnya untuk menggantikan beat drive yang lama. AP Beat yang lama ya. Jadi sekarang ini untuk OEM integration. Kalau dulu Prima itu, AP itu kan Prima itu benar-benar untuk OEM integration. Jadi boleh dibilang bukan untuk bertanding, bukan untuk SQ. Kalau SQ itu SR, Voce atau Thesis ya. Nah kalau di sekarang Forza ini kalau saya lihat dia udah bicaranya sudah memang udah bukan hanya mau memperbaiki daripada sistem OEM, tapi memang sudah buat sistem OEM itu sudah ready untuk kompetisi. Ya. Take note ya, diingat bahwa kenapa ini kalau dibandingkan dengan DSP yang ada di market kok harganya jauh banget. DSP dia tidak ada di bawah 75 watt. Berarti wattnya Oke lah, kita anggap kalau 12 watt 60 watt. Sedangkan DSP yang banyak ada di market itu, termasuk yang beberapa yang kita pegang itu masih 25 watt kali sekian, 30 watt kali sekian. Ya mungkin mereka jargonnya 50 kali sekian tapi sebenarnya 25. Tapi Audison itu tidak ada. Kalau kita ikut CEA-nya, yang paling kecil sudah 90 watt per channel. Murni ya? Iya, jadi udah sudah beda kelas. Mereka sudah serius banget bikin kelas D, dan mereka sudah bawa yang namanya DSPM ke dalam level yang lebih serius lagi gitu. Oke. Jadi ini seri atasnya DSPM ya, dari Audison ya? Iya, jadi ini ada dua, ada C dan ada M. C itu buat compact, M itu buat yang maxi. Maxi artinya tempatnya besar. Nah ini saya lihat logonya udah logo Hi-Res Audio semua ya, berarti udah support ya? Oh iya. Ini memang secara prosesinya sudah. Jadi logo Hi-Res itu kan bukan hanya asal sekedar taruh ya. Jadi kita tahu bahwa standarisasi Hi-Res itu harus at least 24 bit 96 kHz. Artinya pada saat dia processing di dalam, dia harus bisa streaming di dalam, maksudnya harus bisa signal itu jalan di 2496. Artinya prosesor dia harus lebih cepat lagi daripada itu. Gitu. Jadi Class D-nya harus osilasinya lebih tinggi, kemudian prosesornya juga harus dengan speed komputer yang komputasi yang lebih tinggi lagi. Semuanya harus lebih cepat. Nah ini saya lihat ada banyak ya di prosesor DSPM Forza ini ada berapa seri ya? Compact ada 814, ada 410. 410. Iya, 410. Iya, 410 ini compact 410. 814 artinya 8 channel amplify, 14 channel DSP.
Kalau 5-4-10 artinya 4 channel amplified, 10 channel DSPM. Nah, bedanya apa? Kalau 8-14 ini 90 watt kali 8. 90 watt kali 8. Gede ya? Iya. Badannya kecil banget ya. 90 watt kali 8, bridgeable, dan masih ada spare 6 channel lagi untuk diumpan ke amplifier tambahan. Yang ini 4 kali 10, 4 channelnya di atas 100 sudah. Nah, ini kalau misalnya orang-orang yang mau tanding SQ mau compact ya ini 4 channel 410 mungkin 4 channelnya buat Twitter sama speaker belakang atau buat hi-res, sisanya pakai power yang bagus gitu ya, bisa gitu. Nah, kalau untuk seri seriesnya ini harganya di 20-an ya, 20-an bawah, maksudnya bukan di 29 gitu ya. 20 kecil lah. 20 kecil ya. Nah, kalau mau yang serius ya seri M. M itu ada yang paling banyak channelnya M1214. M1214. Jadi sisanya tinggal 2 channel lagi untuk subwoofer misalkan ya. Mau compact orang main dari awal 511. 511 berarti ada 1 channel yang udah bridge mono. Sekian ratus watt ya, kalau saya ingat saya 300 watt lebih. Sisanya 6 channel kosong atau 814. Tengah-tengah. Nah, untuk M, kalau misalnya kita beli yang 511, dia ada namanya M6D. M6D. M6D ini 6 kali 125 watt. 6 channel kan 125 watt. 6 channel. Jadi 511 tambah ini 11 channel, minimum channelnya sudah di atas 100 watt. Jadi itu amplifier aja itu? Ini amplifier aja. Nah, untuk amplifier ada 2, ada M6D dan ada M4D. Coba yang 4D-nya ini ya. Oh yes, ini M4D. M4D-nya itu 4 kali 160. Jadi powernya udah nggak ada kecil-kecil. Semuanya kelas-kelas wattnya besar-besar semua. Kelas besar. Gitu. Jadi kalau hanya powerful DSP-nya, bukan hanya powerful mitigasi input high levelnya, tapi juga powernya juga gede. Bentuknya kecil. Jadi masa suruh ikut kelas mitigasinya kan? Iya. Kan bagaimana mitigasi dia semuanya sudah auto. Tinggal diikutin aja nanti kelar sendiri. Jadi ini buat misalkan mau suara bagus tapi bertahap, ini kan salah satu solusinya kan, pasang DSPM dulu. Jadi speaker, amplifiernya nyusul, bisa juga kan gitu. Highlightednya begini, terutama untuk mobil-mobil yang melibatkan head unit yang memang sudah heavily modified begini. Jadi misalkan sekarang kita bukan bicara mobil canggih, kita mobil-mobil misalkan Hyundai Creta, ya, mobil-mobil kelas mid size saja sekarang mereka sudah punya optimizer seat, udah time correction atas bawah. Kita bukan bicara Porsche atau Mercy ya. Nah, terhadap mobil-mobil begini, kalau Anda mau jalanin audionya, pilihannya tinggal 2. Kalau caranya Alpine, ya, kamu harus cari 2 channel yang paling normal, yang paling flat di mobil, dimasukkan ke dalam high inputnya UTX. Jadi UTX itu udah high input 2 biji. Otomatis ini nggak bisa full range, mungkin bassnya nggak ada, atau biasanya kita ambil dari speaker belakang ya. Nah, itu hanya untuk memantau navigasi dan lain-lain. Ya, itu caranya Alpine. Kemudian UTX otomatis ya, kita bisa pakai Bluetooth, kita bisa pakai file, kita bisa mainkan suara yang bagus. Itu caranya si Alpine. Kalau caranya Audison enggak begitu. Caranya Audison, semua channel yang ada di mobil masukin aja ke dia. Nanti biar dia processing dari semua channel itu menjadi 2 channel kiri kanan sempurna, atau 4 channel. Biarpun speakernya udah di-cut, high pass, low pass semua. Dia bisa balikin sendiri dengan namanya Beat Drive Wizard. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Dia bisa retime alignment, bisa re-EQ dan lain-lain. Ini yang apa namanya
powerful part daripada Audition Forza. Jadi kita nggak usah pusing cari gimana nih amplifiernya, sesudah atau sebelumnya kita ambil gitu. Ambilnya dari kabel speaker. Oh gitu. Selesai lah. Iya. Kabel speaker kelar. Jadi salah satu yang paling powerful daripada software bit drive. Ini softwarenya ya, bit drive. Software bit drive itu ada di Forza sama di Bit1 HD Virtuoso. Nah itu adalah mitigasi input yang semuanya serba digital dan serba otomatis. Bukan full otomatis tapi otomatis. Jadi gini, dia akan minta kita, kamu tolong masukin track 1 playback, track 1 volume 75% playback. Nanti dia cek distorsinya ada enggak. Nanti dia setel sendiri volumenya gitu. Nanti oke, cabut track 2 cek apa? Polarity. Nanti dia mainkan, nanti dikasih tahu, Sur, anak buah kamu kerjanya bagus nih, semua channelnya semuanya positif, sudah bagus. Gitu. Jadi udah kagak ada lagi kita ngecekin anak buah kerja bener apa kagak nih hantu-hantu ada. Semuanya sudah dilakukan secara part by part, jalan gitu ya, sehingga selesai. Jadi kalau kita ambil dari kabel speaker berarti aman dong garansinya ya? Nah itu dibutuhkan kita harus kerja teliti dalam artian kabel soketnya itu kita harus cari juga di market yang sama, kita pasang dari kabel speaker in ke DSP, dari DSP out lagi ke sana, ya secara quote unquote-nya itu seperti membawa satu buah kompo ke dalam mobil lah, ya kan? Jadi kalau dibilang kita merusak kabel mobil, rusaknya di mana gitu, karena nggak ada kabel yang kita potong atau apa-apa. Iya, cuma kabel speaker aja kan? Yes. Iya. Sama, ini caranya dia dan caranya Alvin sama apa cuma belakang, habis itu sistemnya sumber baru. Iya. Jadi memang kita bukan mau potong-potong kabel mobil, bukan. Kita mau bawa audio mobil, tapi tetap harus comply sama aturan bahwa kita nggak boleh potong kabel mobil. Oke. Jadi ini udah semua serinya. Nah, bisa tahu nggak isi softwarenya kayak gimana? Keunggulannya apa gitu dibandingin aplikasi lain? Softwarenya itu kalau kita perlu, kita download dari apa namanya, dari internet ya, dari Audition. Kemudian kita sampai ke sini, namanya Bit Drive ya, Bit Drive ini. Karena kita nggak kontak ke sini, kita offline ya. Nah ini ada macam-macam nanti tuh. Oke. Semua Bit Drive-nya mau yang mana? Jadi yang saya tahu ini cuma satu aplikasi semua seri ya? Untuk Forza. Oke. Sekarang nanti dia mau memitigasi Bit1 HD juga ke sini. Oh. Sekarang jadi kita nggak perlu banyak-banyak instalasi, jadi banyak full layar aplikasi semua. Kan sambil yang paling banyak orang pakai itu 1214 atau 814. Jadi kalau kita pakai Alphard atau Lexus, kita mau ambil semua channel, kita harus ambil 1214. Oh iya, bisa di semua channel. Oke. Ini banyak banget ya. 14 ya, 14. Setiap channel ya ada muting, ada polarity ya. Nah kita kalau udah 14 channel kita harus take note. Channel 1. Oh oke. Iya. Terus ya. Kalau nggak kita ntar lupa ya. Iya. Jadi ini inputnya ya. Oke. Ini output. Oh output. Ini kita bicara output. Oke. Jadi kita 14 channel harus namain semua ya. Kemudian equalizer memang dia tidak banyak ya, 10 channel, total channelnya itu ada 11, 12, 13 channel ini ya, per kanal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 channel per kanal. Parametrik atau grafik ya, kita bisa bisa naik turunkan ya, turunkan. Kemudian polarity udah pasti, crossover sudah pasti, high pass, low pass, band pass, ya kan? Itu apa slope-nya bisa berapa? Kita buka ya. Sama jenisnya? Jenis banyak ya. Jadi cek semuanya. Kemudian slope-nya. Komplit. Ini high pass atau band pass, kita lihat band pass.
lengkap sih di sini. Nah, bebas bisa 48. semua beda. Oh iya. Bisa, semua bisa. Ini cukup apa ya? Sangat untuk layarnya gampang pakainya. Iya, user friendly. Iya, nggak rumit ya. Kemudian kita bisa lihat overlay-nya masing-masing. Kemudian ini kalau untuk layar tuningnya di apa namanya, ini delaynya, time delay. Ada ketemu isi kan, time delay. Kemudian kita punya wizard di sini. Wizard configuration. Nah ini wizard. Jadi begitu kita connect semua kabel DSP ini kepada sistem, kita sudah harus tahu berapa channel yang kita masuk. Kemudian kita start. Ini udah kayak Q&A aja. Oh, oke. Inputnya mau apa? Karena ini belum dicolok, cuma optical misalkan ya. Jadi ini semua seri bisa apa aja? Optical, coaxial. Dia itu bahkan ada namanya slot ya, tapi slotnya bahkan bisa, jadi optikalnya itu bisa toslink atau RF SPD. Cuman kalau yang di body yang ada itu adalah yang toslink. Oh, optical toslink. Ya. Digital inputnya cuman optik gitu. Optiknya toslink. Kalau Oke. sekarang yang tapi lihat dulu ya. Apakah semua seri? Oh, semua seri. Oh, semua seri. Semua seri. Misalkan kita ambil yang C14 ini. Berarti kalau kita mau tambah digital player lewat situ juga bisa ya, nggak masalah. Bisa. Misalkan Oh, ini itu udah bisa. Ini udah. Ini apa nih? Ini udah. Oh, 12/14 betul. Oke. Ya. Made in Italy ya. Made in Italy. Serius ini. Barang serius. Nggak main-main ya. Warranty card ya. Ini yang saya bilang tadi ada slot apa tambahan. Oh, oke. Ya. Itu buat apa ya ini nanti? Misalkan mau rubah jadi RF. Oh, jadi oke. Itu kita ambil ini. Nah, ini misalnya gini, ya, ada toslingnya kan. Iya. Jadi ini udah standar di sini. Jadi dia ini bahkan satu muka, belakangnya rapi. Oke. Jadi kalau kita pasang di bawah bangku gitu ya. Iya, rapi yang semua ada, gitu. Iya, yang ada di sini gini ya. Jadi kita nggak dua sisi. Iya, nggak banyak kabel, instalasi juga, dekor juga rapi satu arah semua. Oh, berarti kita bisa tambahin player Alpine digital yang lewat optik masuk ke sini juga bisa dong? Bisa. Oh. Saya bahkan pasang 507, 509 output HDMI, kita convert ke toslink. Oh, oke. Jadi digital juga. Jadi udah nggak ada. Oh, bisa ada suaranya bisa keluar. Oh, oke. Solid lah. Iya. Ini yang maxi ya, yang besar. Oh, Yang besar. Yang mini lebih kecil lagi. oh, lebih compact lagi ya. Ini berarti ada sistem source-nya dong. Berarti kalau unit standar, suaranya gimana, terus pakai lewat optik gimana, ada pilihannya gitu ya? Pasti lah. Pasti. Oh, kita belum masukin ininya. Kontrolernya. Kemarin masih belum ada. Kontrolernya itu cuma satu button doang. Jadi udah nggak kayak biasa gitu besar. Ada display ya tulisan. Nanti bisa lihat di websitenya. Kontrolernya yang baru. Jadi simpel ya. Oh, itu kontrolernya kecil banget. Tuh, ini yang compact. Cuma segini doang. Dua apa? Dua size tangannya. Iya. Ya, tuh. Bentuk yang AF
C410. Iya sih, simple banget. Ya bikinannya bagus banget. Iya. Bikinannya bagus banget. Desainnya juga bagus, rapi. Ya apa namanya, ya serius lah mereka bikin barang serius. Ini cukup lama deh, pokoknya mulai dari tahun sebelum COVID ini. Tahun 2019. saya udah dengan 18 sudah. Oh, 18. Tapi baru jadi sekarang. Kita lagi bikin mobil demonya, nanti bisa didengar ya. Jadi produknya mantep. Saya udah dengar sekali di waktu lagi launching. Ini launching di Asianya bulan Desember tahun lalu. Jadi ini juga produk baru. Desember tahun lalu baru launching. Iya, baru berarti. Oke. Panas ya? Ini flash day tapi panas. Oh. Panas banget. Flash day tapi panas banget. Jadi udah mirip kayak mungkin AB kali ya. Suaranya. Nah di sini juga sama nih. Kalau misalkan kita lihat ininya, mitigasi inputnya, kita bisa bayangkan dulu sistem original kita tuh apa, gitu ya. Misalkan kita ambil ini adalah 14 ya. Oh, for konfigurasinya ya? Ya, misalkan mobilnya misalkan Alphard ya. Alphard atau Lexus itu kalau kita mau mitigasi input berarti kita akan ambil ini center, two way front, rear, dan side. Ya, ini. Nah, ini isi sendiri. Ini sendiri. Dan ini pun 8 ya, 8 channel input. Nah, selesai, kita tinggal maju lagi. Input satunya apa, optical, input duanya apa ya, maju lagi. Nah ini dia, maju lagi. Ini konfigurasi channel mana yang mau dipakai di internal, mana yang mau dibuat keluar. Jadi ada kan misalkan ini ya, outputnya mau diapain gitu, misalkan channel 1-2, channel 1-2 nya kemana? Misalkan buat front left tweeter, left tweeter, oke. Kalau keluar maka ke powernya apa gitu ya, otomatis ya dia maunya nyambungnya ke audition lagi ya. Yeah. Gitu ya. Ini channel 2 nya buat apa? Misalkan front right tweeter, front right, tadi apa sih? Left tweeter, ini front right. Jadi ini keunggulannya juga channelnya bisa buat sub juga ya? Iya, bridgeable. Semua bisa bridge. Ini channel 34 saya bridge ya. Soalnya nggak banyak. Sorry, yang bisa di-bridge 1-2. Apa belum diisi? Bisa pasti nggak bisa diisi kok. Entar. Soalnya nggak banyak di SPM sekarang kan, belum bisa di-bridge kan. Oh bisa di-bridge semua nih? Oh, di-bridge semua? Bisa di-bridge semua. Right woofer. Misalnya ini buat left woofer, bridge. Dan ini kita buat right woofer. Right woofer di-bridge. Tuh. Jadi ya sangat powerful ya, mau ngapain aja bisa, tinggal tergantung kita gitu. Fleksibel. Oke. Nah, satu hal yang pasti nih ya, mungkin yang kalau orang bilang ya kendala, tapi kalau bukan ya bukan gitu ya. Jadi dia ini tidak ada output RCA. Output RCA itu biasanya tuh cuma dikasih di badan tuh cuma 2 gitu ya, atau 4. Iya. Tapi output powernya itu bisa dikasih RCA disambung ke tempat lain. Oh, jadi kabelnya di keluar kabel speaker ditambahin RCA? Semuanya kabelnya cuma kabel ongkal aja. Jadi bahkan kayak ke M6D ini inputnya sudah kabel biasa. Jadi standarisasi RCA itu buat mereka tuh sudah nggak kepake. Oh, oke. Karena kan barangnya kecil. Kalau di sini RCA kan banyak nih. Ya. Jadi mereka sudah pakai molek aja gitu semuanya. Gitu. Oke. Jadi misalkan C410 nih,
Ini bisa di semua channel tuh bisa, misalkan channel 1, 2, outputnya ke AP1, AP2, kemana bisa kan? Sorry, bentar, ini filter. Kita misalkan kita mau outputnya, oh ini free out nih. Free outnya bisa channel mana aja gitu. Nah, dia udah nggak ada RCA. Sudah tidak ada RCA. Tapi ke channel apapun bisa di-mix, bisa pindah-pindah dia. Dia udah nggak ada RCA. Oke. Jadi kalau kabelnya semua udah kayak kabel speaker. Cara berpikirnya memang cara berpikir Eropa beda dengan DSP yang biasa kita ketemu. Tapi kalau kita sudah biasa pakai, dia lebih gampang. Nah, ada orang bilang gini, ini DSP-nya channelnya cuma EQ-nya cuma 13 band parameter. Kalau 13 band untuk front full range nggak kurang. Tapi kalau 13 band untuk Twitter cukup ya. 13 band untuk mid-range. Oh, jadi itu per channel? Iya. Oh, oke. Jadi harusnya cukup. Cukup lah 13 per channel. Ini juga ada RTA ini tuh. Oh, gimana tuh? Kalau kita connect, kalau kita pasang mikrofon, dia ada RTA juga. Jadi bisa kelihatan. Nanti kalau mau lihat nanti mungkin mic-nya colok ke mic USB. Oh, mic USB langsung keluar USB gitu. Oke. Colok di sini. Modelnya mini DSP bisa. Jadi nggak usah pakai dua alat, atau satu aja. Jadi dia keluarin signal ya, pink noise ya. Pink noise, iya. Jadi buat RTA gitu. Pink noise kan dari sumber aja. Sumber cuman maksudnya dia ini sudah bisa untuk bahkan untuk mengukur internalnya kita nggak usah pakai mikrofon aja dia bisa. Sebenarnya DSP RTA yang di sini ada itu dia gunakan untuk mostly untuk mengukur mitigasi input. Oh iya. Jadi kalau dulu kalau mobil biasa yang penting kita, kalau kita biasanya mobil nih channel belakang. Iya. Kita ukur dulu RTA berapa, channel Twitter ukur RTA. Ini nggak usah di sini langsung. Iya. Oh. Jadi, ya kita perlu belajar sedikit, tapi ini akan sangat memudahkan kita dalam artian kedepannya untuk bekerja di mobil. Jadi RTA inputnya jadi kita bisa tahu responnya bagaimana. Bisa. Untuk itu nanti kalau misalnya mau belajar linknya, nanti saya kasih ada di Audition punya link yang ngajarin Luka dan satu orang dari Amerika. Dia bahkan kita bisa lihat di dalam video dia itu dia memitigasi mobil yang sudah misalkan time alignment, nanti kelihatan dipnya segala macam ya, dia bisa hilangkan dan lain-lain. Jadi saya sangat yakin ini akan menjadi DSP yang sangat powerful ke depannya sebagai salah satu opsi DSP dari non Asia gitu. Jadi sekarang kita tahu lah pabrik DSP di dunia ini yang jago itu ya mostly China, kemudian ada Jerman, ada Italia. Ya, ini salah satu opsinya. Oke guys, sampai di sini review kita tentang prosesor Audison Forza. Nah, kalau menurut saya sih ini produk yang cukup bagus ya, apalagi masih asli buatan Itali. Nah, jadi guys jangan ragu untuk upgrade audionya, terutama yang nggak bisa diganti head unit, terus udah ada integrated tambahan amplifier. Jangan takut, jadi DC prosesor ini sudah bisa integrasi ya. Oke. Sistemnya seperti apapun dia bisa balikin lagi jadi 2 channel stereo. 2 channel stereo. Tanpa alat yang rumit. Oh, oke. Bahkan RTA-nya juga di dalam. Iya. Gitu ya. Oke. Jangan lupa masangnya di sini. Kosong. Ya, karena kabelnya banyak nih. Iya, lumayan. Jadi butuh pengalaman juga. Tempatnya di mana? Oh iya, tempatnya di Sunter Gria ya. Oke, tinggal turun tol aja kiri. Oke. See you guys, bye. Turun tol melipir kiri. Nah.